Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Semoga kalian sehat semua pada hari ini. Pagi ini, apakah hadir semua? Absen, Bapak absen saja ya. Yang pertama, Suci, Hadir, Pak. Melani, Hadir Bapak. Deviatul, Hadir, Pak. Siska, Siska ada? Siska ada? Siska sepertinya izin, Pak, ke toilet. Oh ya, Makfiro, Hadir Pak. ya, hadir semua ya. Pada pagi ini kita akan membahas teks editorial. Teks editorial merupakan sebuah teks yang berisi sebuah pendapat pribadi, individu atau seseorang terhadap sebuah isu atau masalah aktual. Isu atau masalah tersebut bisa meliputi masalah politik, sosial, maupun masalah ekonomi yang mempunyai hubungan dengan secara signifikan dengan politik. Meskipun begitu, pengungkapan teks tersebut harus juga didasari dengan bukti, data atau fakta, maupun alasan yang logis dan bijak, agar pembaca atau pendengar dapat menerima dengan baik dan juga bijak juga. Lantas, apa tujuan dari teks editorial atau opini? Tujuan teks editorial. Contoh isu yang diangkat, misalkan tentang kenaikan BBM, reshuffle, kabinet, kebijakan impor, dan lain-lain. Teks editorial biasanya akan muncul secara rutin di koran atau majalah. Ada yang bisa memberikan satu contoh saja? Seperti kenaikan BBM, reshuffle kabinet, kebijakan impor. Contoh yang terbaru itu itu KPK, isu KPK. Tujuan teks editorial bertujuan mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau sedang terjadi di kehidupan sekitar. Teks editorial bertujuan untuk memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Namun, jangan sampai memberikan opini yang tidak baik, seperti ujaran kasar, menghina orang, dan lain-lain. Manfaat teks editorial: memberikan informasi kepada pembaca, bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca. Teks editorial terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Berarti teks editorial menambah wawasan dalam berpendapat.
Fungsi teks editorial yaitu fungsi tajuk rencana umumnya menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Memberi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan bisa terjadi meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Struktur teks editorial. Pernyataan pendapat atau tesis bagian berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas, biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Argumentasi merupakan alasan atau bukti yang guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pernyataan umum atau data hasil penelitian para ahli maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Pernyataan atau penegasan ulang pendapat reiteration merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan. Penegasan ulang berada di bagian akhir teks. Selanjutnya, kaidah kebahasaan editorial menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris agar menggugah pembaca sehingga ingin membacanya. Penggunaan kata-kata populer sehingga lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Pembaca teks editorial tidak semuanya memiliki tingkat keilmuan yang tinggi, maka tidak boleh menggunakan kata yang berbelit. Banyak menggunakan kata ganti petunjuk yang merujuk tempat, peristiwa, dan waktu. Contohnya ini, itu, kesini, begitu. Selanjutnya banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi sebab akibat. Contohnya sehingga, karena, sebab, oleh, sebab, itu. Mana sih? Contoh teks editorial. Penjualan paket makanan BTS meal oleh perusahaan makanan cepat saji McDonald atau McD yang bekerja sama dengan grup idola asal Korea Selatan, Bangtan Boys alias BTS, menimbulkan fenomena di masyarakat. Mulai dari kerumunan di tengah pandemi virus corona yang berimplikasi pada penutupan puluhan gerai, dan juga peningkatan harga bungkus makanan itu menjadi jutaan rupiah di aplikasi jual beli online. Namun di sisi lain muncul gerakan donasi dari para fans BTS untuk pengemudi ojek online yang mengantri berjam-jam untuk mendapatkan makanan tersebut. Paket yang dirilis Rabu tanggal 9 Juni kemarin mulai pukul 11 hingga 1 bulan ke depan dan dibanderol harga 50 ribuan ini terdiri dari 9 potong McNugget, 1 gelas minuman ukuran goreng medium, dan 2 saus spesial
yaitu chili sweet sauce dan cajun sauce. Para pengemudi ojek online berkerumun di gerai McD di beberapa lokasi pada Rabu 9 Juni lalu. Mereka mengaku harus mengantri berjam-jam demi memperoleh menu yang dipesan oleh pelanggannya, yaitu BTS meal. Bahkan ada pula yang berbalik dengan tangan hampa karena paketnya habis atau gerainya tutup. Abu Rafif, seorang pengemudi ojek online di Jakarta, mengatakan dirinya harus menunggu antrean sampai lebih dari 2 jam untuk mengambil pesanan penggemar BTS di McDonald Arta Gading, Jakarta Utara, Rabu 9 Juni. Mengantri dari jam 11 sampai sekarang 1:13. Dapatnya rugi waktu 2 jam soalnya, kata Abu saat ditemui wartawan Tempo di Jakarta Pusat. Seorang pengemudi ojek online bernama Andri sempat mengantri di gerai McDonald hingga 2,5 jam. Puluhan gerai McDonald ditutup kerumunan tersebut, menyebabkan puluhan gerai McDonald di Indonesia ditutup untuk sementara waktu. Dilansir beberapa media di Jakarta, terdapat 20 gerai ditutup dan 12 gerai diberi sanksi tertulis. Berilah pendapatnya. Coba minta pendapatnya satu-satu. Yang pertama Suci. Ada yang bisa memberikan pendapat? Saya, Pak. Ya, boleh. Nah, itu dapat mengganggu orang yang ingin beli makan di McD dengan menu seperti biasanya. Oke, baik. Terima kasih. Yang lain? Saya, Pak. Ya. Fans BTS dari Indonesia kan begitu banyak ya Pak, yang membuat pesanan McD membludak. Apa BTS tidak bekerja sama saja dengan produk-produk asli Indonesia yang lainnya gitu? Iya, terima kasih. Yang lainnya? Yang belum jawab? Ayo, siapa?
Suci. Saya mau jawab, Pak. Mau Ya. mencoba pendapat. Ya. Mengganggu pekerjaan ojek online yang seharusnya waktu lama itu bisa mengambil 2-3 orderan, saat itu hanya 1. Iya, terima kasih. Siska. Suci, sudah Suci. Halo, Suci. Siska ya? Sudah. Siapa lagi yang belum jawab? Mas. Halo? Kedengeran nggak ya? Iya Pak, kedengeran. Suci lagi di kamar mandi Pak, izin. Oh, iya. Ya sudah. Kita lanjut saja ya. Tugas minggu depan adalah cari satu berita dan berikan pendapatnya. Dan berikan pendapat seperti tadi. BTS dan berikan pendapatnya. Itu ya. Ringkasan teks editorial berisi analisis subjektif berdasarkan fakta dan data. Teks editorial dapat sering kita jumpai dalam surat kabar, media online, atau majalah. Teks editorial yang terdapat dalam media juga bisa disebut tajuk rencana. Berisi suatu sudut pandang penulis mengenai masalah yang sedang dibahas, biasanya berisi teori yang diperkuat dari argumen. Berisi alasan atau bukti yang gunanya untuk memperkuat pernyataan dalam tulisan. Iya. Terima kasih semuanya. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Bapak tutup saja sampai sini ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Amin Pak, terima kasih. Ya udah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.